Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang The Islamic Accounting Environment. Nah, sebelum memasuki materi, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aziz Gofar sebagai moderator, dan yang kedua teman saya, yaitu Sevaniska. Yang ketiga ada Nur Siti Inka, dan yang keempat ada Desti Rohana. Pembahasan pertama adalah terkait Islamic Accounting. Ternyata teman-teman, perdagangan itu diberikan tempat yang penting dalam Islam. Bagaimana perdagangan harus dilakukan, apa yang halal, dan apa yang dilarang atau haram ditetapkan dalam syariat Islam. Di dalam Islam, ada prinsip-prinsip yang mengatur perdagangan dan bisnis, yang mana prinsip ini berasal dari syariat Islam dan sekaligus merupakan kerangka kerja yang mengatur kehidupan Muslim. Syariah sendiri didasarkan pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan sumber sekunder jurisprudensi. Untuk Al-Quran sendiri, Al-Quran ini merupakan sumber utama yang paling penting dari ketiga sumber, karena Al-Quran ini cukup spesifik tentang aspek dasar tertentu dari kehidupan bisnis dan akuntansi. Kemudian sumber utama kedua, yaitu Sunnah, yang merupakan sumber utama bimbingan yang berisi ajaran Nabi. Lalu jurisprudensi, yang terdiri dari penilaian para ahli hukum Muslim tentang isu-isu yang tidak secara khusus dicakup oleh Al-Quran. Bersama-sama ketiga sumber ini akan membentuk yang namanya hukum Islam. Lalu bagaimana sikap Islam terhadap kegiatan ekonomi? Ternyata kegiatan ekonomi itu dianggap sah dan bermanfaat dalam Islam apabila kegiatan ekonomi itu adalah sah dan bermanfaat untuk mendukung diri sendiri dan keluarga seseorang melalui kegiatan ekonomi yang jujur. Secara umum, syariah ini memandu standar yang digunakan oleh akuntan dalam pelaporan mereka, mendefinisikan apa yang benar dan adil, dan pada akhirnya apa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, akuntansi Islam juga memfasilitasi tujuan sosial ekonomi yang mendukung keberadaan organisasi bisnis dalam Islam. Nah, dengan pemikiran ini, maka didefinisikanlah akuntansi Islam sebagai proses pencatatan, klasifikasi, dan komunikasi informasi tentang sejauh mana organisasi Islam mencapai tujuan keuangan dan sosial ekonomi mereka dalam istilah umum syariah. Berikutnya adalah secara singkat mengenai akuntansi Islam. Keberadaan catatan akuntansi untuk melacak pendapatan dan pengeluaran ternyata sudah ada sejak awal negara Islam. Sangat mungkin bahwa prinsip pembekuan yang mendukung sistem akuntansi modern berasal dari dunia Muslim, dan perkembangan selanjutnya dari mekanisme akuntansi di tempat lain dipengaruhi oleh prinsip tersebut. Nah, misalnya, Summa Pacioli mencerminkan perkembangan akuntansi sebelumnya. Beberapa penelitian yang mengacu yaitu penelitian pada dokumen akuntansi Islam yang berasal dari akhir abad ke-11 dan awal abad ke-12. Studi lain menggunakan sumber-sumber dari abad ke-14 dan awal abad ke-15. Nah, penelitian ini atau studi ini menjelaskan sistem dan praktik akuntansi pemerintah yang digunakan selama negara Islam dan ketergantungan mereka pada jurnal atau jaridah sebagai catatan utama transaksi. Contoh telah ditemukan sistem klasifikasi akuntansi termasuk pertanian, konstruksi, dan sektor keuangan, dan juga peran reviewer atau auditor dalam sistem. Penyebaran Islam juga merupakan faktor penting yang menjelaskan penggunaan sistem akuntansi bagi kata di India sebelum penjajahan Inggris. Akuntansi di India selama periode ini mencerminkan pengaruh penjajah lokal Muslim sebelumnya. Kemudian bagaimana pertimbangan etis dalam akuntansi Islam? Ada keharusan moral dalam syariah mengenai pelaksanaan kegiatan ekonomi apapun yang menjadikan etika sebagai dasar akuntansi Islam. Aspek penting dari praktik bisnis etis dalam Islam adalah sikap pikiran di balik kegiatan dan juga niat para pihak yang terlibat. Suatu tindakan itu tidak bisa hanya dilihat menjadi baik, tetapi tindakan itu juga harus disertai dengan niat baik. Etika Islam sendiri bertumpu pada konsepsi manusia dalam kaitannya dengan diri, Tuhan, dan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa nilai-nilai berbasis agama
dan istilah-istilah spesifik yang mendasari kegiatan akuntansi dan ekonomi dalam lingkungan Islam. Di antaranya ada keadilan, kejujuran, kepentingan masyarakat, pengeluaran untuk memenuhi kewajiban sosial, moderasi dalam pengeluaran pribadi, dan juga kesabaran. Nilai-nilai ini nantinya akan membentuk perilaku individu Muslim dan merupakan apa yang halal dalam Islam. Kemudian kebalikan dari halal adalah haram atau dilarang. Apa yang haram dibentuk oleh nilai-nilai negatif seperti keserakahan, penimbunan kekayaan, tirani, dan juga pemborosan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Islam yang memengaruhi pelaporan keuangan. Dari sudut pandang konseptual, ada dua pendekatan tentang bentuk yang tepat yang harus diambil oleh akuntansi Islam. Yang pertama yaitu memperoleh tujuan dari prinsip-prinsip syariah Islam, kemudian mempertimbangkan tujuan-tujuan ini dalam kaitannya praktek akuntansi konvensional. Dan yang kedua yaitu memulai dengan tujuan akuntansi konvensional, lalu menguji terhadap prinsip-prinsip syariah Islam, dan mereka yang lulus tes prinsip syariah Islam kemudian dapat diterima. Nah, standar akuntansi yang diumumkan oleh AAOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yaitu mengambil pendekatan yang terakhir. Ada beberapa permasalahan haram dalam akuntansi Islam. Yang pertama yaitu riba, yang kedua keuntungan dan akumulasi kekayaan, yang ketiga akuntabilitas sosial, dan yang keempat penata layanan akuntabilitas, yang kelima yaitu pengungkapan penuh. Riba atau bunga sendiri yaitu tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan yang melebihi nilai pokok pinjaman saat melakukan pelunasan. Contoh kasusnya sendiri yaitu penjualan motor jika dibayarkan dengan tunai sebesar 15 juta rupiah, namun apabila dilakukan dengan hasil kredit menjadi 17 juta rupiah. Nah, ini termasuk praktek transaksi riba karena terdapat ketentuan nilai tambahan dalam transaksinya. Nah, di dalam Islam sendiri jelas-jelas melarang praktek transaksi riba. Ada beberapa ayat Al-Quran yang melarang praktek transaksi riba. Yang pertama yaitu Surat Al-Baqarah ayat 278 yang menulis, setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam terdapat alternatif lainnya, yaitu ada asas mudharabah dan asas musyarakah. Asas mudharabah yaitu kontrak bagi hasil dan kerugian, dan asas musyarakah yaitu partisipasi ekuitas dan kontrak bagi hasil dan kerugian. Selanjutnya, keuntungan dan akumulasi kekayaan. Akumulasi kekayaan dapat diterima di dalam Islam, namun Islam melarang praktek monopoli kekayaan karena kan dapat dipandang sebagai eksploitasi. Dari sudut pandang Islam, pembangunan ekonomi yang sukses yaitu distribusi kekayaan yang adil serta peningkatan produksi. Oleh karena itu, monopoli kekayaan tidak dapat diterima dalam Islam karena mengakibatkan ketidakseimbangan sosial. Rasulullah SAW pernah bersabda yaitu man ihtaqara fatuha khaid, yang artinya barang siapa yang menimbun barang atau melakukan monopoli maka ia berdosa.
Selanjutnya, akuntabilitas sosial. Seorang Muslim diajarkan bahwa Islam dibangun dari keadilan dan kebaikan. Maka, dalam hal ini hukum syariah Islam diarahkan dalam tujuan tersebut. Seorang Muslim diajarkan penghormatan terhadap hukum Tuhan, mendorong orang percaya untuk menerapkan penilaian dan perilaku etis dari dalam, daripada mengikuti seperangkat aturan atau hukum perilaku profesional. Selanjutnya ada penata layanan dan akuntabilitas. Di dalam Islam sendiri, sumber daya individu tersedia dalam bentuk amanah. Individu bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konsep akuntabilitas sendiri, konteks ini berarti akuntabilitas kepada masyarakat. Dalam surat Al-Hadid ayat 7 berbunyi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasa amanah. Yang terakhir yaitu pengungkapan penuh. Dalam Islam, motivasi pebisnis untuk bertindak secara etis dalam kegiatan sehari-hari mereka, yaitu dengan bentuk transparansi dengan etikat baik. Diperlukan dalam keadaan ini perilaku bisnis yang didasarkan prinsip-prinsip benar dan adil. Misalnya sendiri yaitu informasi yang diungkapkan dalam kegiatan perusahaan yang dampaknya terhadap masyarakat harus diungkapkan dengan akurat, lengkap, dapat diandalkan, dan terbebas dari bias yang mencerminkan perilaku adil dan dari pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas materi terkait dengan pengguna informasi akuntansi syariah. Ada berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan dalam akuntansi syariah yang mencari informasi untuk membantu mereka dalam membuat keputusan. Nah, berikut ini adalah daftar pengguna utama laporan perusahaan syariah dan jenis informasi yang biasanya mereka cari. Yang pertama, individu. Individu menggunakan informasi akuntansi dalam bisnis sehari-hari mereka untuk mengelola akun mereka, mengevaluasi prospek pekerjaan, dan membuat keputusan investasi. Yang kedua adalah manajer organisasi. Manajer organisasi menggunakan informasi akuntansi dalam perencanaan, kontrol, dan fungsi alokasi sumber daya dalam organisasi bisnis mereka. Yang ketiga adalah investor. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi tentang alokasi sumber daya ke berbagai peluang investasi dan dalam evaluasi reguler atas investasi mereka. Yang keempat adalah kreditor tanpa bunga. Menggunakan informasi akuntansi untuk membantu dalam menilai kemampuan klien mereka untuk membayar kembali pinjaman mereka ketika jatuh tempo. Yang kelima, badan pengatur pemerintah menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan dan dampak sosial organisasi serta akuntabilitas publiknya. Yang keenam adalah otoritas zakat. Menggunakan informasi akuntansi untuk menilai keakuratan perhitungan zakat oleh individu muslim dan bisnis Islam. Dan yang terakhir adalah pengguna lain. Pengguna lain ini termasuk di dalamnya adalah karyawan, yang mana menggunakan informasi akuntansi dalam tuntutan upah mereka. Termasuk juga dalam pengguna lain ini adalah kelompok konsumen dan masyarakat umum. Dalam kebutuhan para pengguna ini, tidak hanya berbeda, tetapi juga dapat bertentangan satu sama lainnya, sehingga menyulitkan suatu organisasi untuk melayani semua kebutuhan itu pada saat yang bersamaan. Biasanya kelompok pengguna ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mereka yang berada di dalam organisasi dan mereka yang berada di luar organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas terkait dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen terkait dengan pengklasifikasian tadi.
Yang pertama itu adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini biasanya menghasilkan laporan keuangan standar yang bertujuan untuk umum, yang mana kelompok penggunanya itu biasanya berasal dari luar organisasi, yang merupakan investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Kemudian, untuk akuntansi manajemen, biasanya melibatkan produksi berbagai jenis laporan spesifik untuk tujuan manajemen internal untuk membantu manajer dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian mereka. Biasanya, kelompok pengguna berasal dari dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan jasa akuntansi syariah. Ada dua, yang pertama yaitu audit syariah, dan yang kedua yaitu akuntansi zakat. Yang pertama adalah audit syariah. Audit syariah adalah layanan penting dalam akuntansi syariah dan pilar utama kerangka tata kelola syariah. Audit syariah adalah layanan independen yang memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan syariah. Auditor syariah memeriksa sejauh mana organisasi dan produk serta layanan mereka itu sesuai dengan persyaratan syariah. Menurut standar audit untuk lembaga keuangan syariah nomor 1, tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan aturan prinsip syariah dan standar akuntansi syariah yang diterbitkan serta standar untuk praktik akuntansi khusus negara yang relevan. Yang kedua adalah akuntansi zakat. Akuntansi zakat berkaitan dengan perhitungan dan pengumpulan zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Nah, zakat ini dibayarkan oleh semua muslim yang memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Tarif zakat ini ditetapkan sebesar 2,5% pada laba kena pajak yang lebih tinggi atau dasar zakat. Negara-negara Islam dapat mengenakan pajak tambahan di luar zakat untuk menutupi pengeluaran penting, namun harus menjaga beban pajak didistribusikan secara adil. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan materi subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai bidang spesialis akuntansi lainnya. Bidang spesialis akuntansi lainnya itu ada 4 bidang spesialis akuntansi. Yang pertama meliputi akuntansi biaya, kedua penganggaran, ketiga sistem informasi akuntansi, dan keempat audit internal. Yang pertama akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen yang berkaitan dengan analisis biaya. Kemudian yang kedua ada penganggaran. Nah, penganggaran ini adalah bagian dari akuntansi manajemen yang terkait dengan perencanaan dan dengan menetapkan tujuan dan peraturan. Dan yang ketiga itu ada sistem informasi akuntansi. Ini tuh kaitannya erat dengan akuntansi fungsi dalam organisasi. Nah, SIA ini itu bisa meliputi bagan alir, grafik, dan manual yang menggambarkan sistem utama. Dan biasanya ini itu sudah terkomputerisasi dan tanggung jawab terkait dengan hal ini. Yang keempat itu kan meliputi juga audit internal. Jadi audit internal ini itu berkaitan dengan evaluasi apakah aset itu perusahaan itu dilindungi dan digunakan dengan sesuai kebijakan dan proses organisasi. Subbab yang ke-9 yaitu ada profesi akuntansi Islam. Membangun sistem regulasi profesional untuk akuntansi Islam merupakan fenomena yang sangat berkembang saat ini. Nah, organisasi profesi Islam ini tuh bisa meliputi organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam atau AAIV. Kemudian yang kedua juga ada Dewan Layanan Keuangan Islam atau FSB yang berlokasi di Malaysia. Dan yang ketiga ada Islamic International Rating Agency atau IRA didirikan di Bahrain. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu terkait dengan AAIV. Nah, AAIV ini adalah organisasi nirlaba yang dia itu didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan standar yang meliputi akuntansi, audit, kemudian ada tata kelola, dan aspek-aspek lainnya. Nah, bagi syariah, lembaga keuangan syariah dan industri keuangan ini adalah badan swasta
yang dia itu diatur sendiri dan awalnya itu didirikan sesuai dengan perjanjian antara Lembaga Keuangan Islam pada tahun 1990 Masehi di Alger dan terdaftar juga di tahun 1991 Masehi di Bahrain. Jadi struktur AAIV ini dia itu cukup sederhana, terdiri dari majelis umum, ada dewan pengawasan, dewan standar, kemudian ada dewan syariah juga. Kemudian AAIV ini tuh memiliki lebih banyak dari 200 anggota institusional dari lebih 40 negara gitu. Pada tahun sekitar 2014-an, AAIV ini tuh telah mengeluarkan 88 standar. 48 diantaranya adalah standar syariah, kemudian 26 standar akuntansi standar, dan juga 5 standar audit, 7 standar tata kelola, dan 2 kode etika gitu. Kemudian yang kedua itu ada Dewan Layanan Keuangan Islam atau disingkat dengan IFSB yang berlokasi di Malaysia. Dia itu didirikan di tahun 2002 sebagai badan penetapan standar untuk keuangan Islam di industri jasa. Kemudian pada tahun 2014 IFSB ini itu memiliki 184 anggota yang operasi gitu. Kemudian IFSB ini proses penetapan standarnya itu panjang dari termasuk mengeluarkan draft expose. Nah, dan kemungkinan kita itu untuk undangan untuk dengar pendapatan publik ada 22 standar prinsip panduan dan catatan teknis telah dikeluarkan oleh IFSB gitu. Yang ketiga, itu ada Islamic International Rating Agency atau disingkat dengan IRA yang didirikan di Bahrain. Nah, dia itu didirikan di tahun 2005 untuk memenuhi kebutuhan pasar modal di dunia Islam. Untuk sebuah rating yang mencerminkan instrumen modal dan produk keuangan Islam yang tersedia di pasar-pasar gitu. Nah, IRA ini itu kan terdiri dari Bank Sentral Bahrain dan pembangunan Islam. Jadi bank ini tuh mengakui IRA sebagai lembaga pemerintah yang disetujui oleh modal syariah gitu. Oke, yang selanjutnya subbab yang 10 yaitu jenis-jenis organisasi usaha Islam. Organisasi dalam ekonomi Islam itu dapat mengambil salah satu dari 4 bentuk yang sejajar dengan organisasi non-Islam. Yang pertama itu ada 1 kepemilikan, kedua kemitraan, ketiga perusahaan nirlaba, dan yang terakhir itu ada organisasi nirlaba. Prosedur akuntansi yang digunakan untuk melaporkan kepentingan kepemilikan tergantung pada jenis organisasi bisnis. Jadi semua aktivitas yang melibatkan produk atau layanan yang melanggar hukum seperti perjudian, alkohol, babi, dan riba itu tidak diizinkan di organisasi Islam manapun. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu terkait dengan organisasi usaha non-Islam. Nah, yang pertama itu ada kepemilikan. Kepemilikan apa sih yang dimaksud dengan kepemilikan itu? Nah, kepemilikan adalah bisnis yang dimiliki secara individual dengan pedagang tunggal yang disebut dengan pemilik yang sering menjalankan organisasi sebagai manajer. Nah, kita lihat dari sudut pandang akuntansi, kepemilikan itu merupakan entitas akuntansi yang berbeda, dia itu terpisah dari pemiliknya gitu. Jadi akun kepemilikan tidak termasuk akun pribadi pemilik. Namun pemilik ini tuh bertanggung jawab untuk melunasi hutang bisnis gitu. Jika ada kekurangan di aset bisnis. Selanjutnya itu adalah syariah atau yang disebut dengan kemitraan. Syariah atau kemitraan, apa sih yang dimaksud dengan syariah atau kemitraan itu? Jadi syariah adalah organisasi yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih.
kita lihat artinya syariah secara harfiah. Nah, syariah secara harfiah itu berarti berbagi gitu. Jadi, konsep bagi hasil dan kerugian dalam Islam mengatur pembagian keuntungan atau kerugian antara para mitra. Kemudian, konsep bagi hasil ini, dia tuh seperti halnya organisasi non-Islam, dia kontribusi masing-masing mitra dapat berupa modal, aset, juga ada keterampilan dan lainnya gitu. Nah, syariah ini dapat mengambil beberapa bentuk di bawah hukum Islam. Itu ada 3 bentuk. Yang pertama, dia itu bisa berupa syarikah al-inan atau persekutuan terbatas. Dan kedua bisa berupa musyarakah, ketiga bisa berupa mudharabah. Nah, kita akan membahas satu persatu. Syarikah al-inan itu adalah persekutuan terbatas. Dia di bawah tipe ini, dia itu kontribusi mitranya mengambil bentuk modal, seperti modal, properti, dan tenaga kerja. Kemudian, mitra dia itu menyetujui rasio bagi hasil dan kerugian yang telah ditentukan sebelumnya. Itu syarikah al-inan. Yang kedua ada tipe musyarakah. Dia ini, dalam hal ini tuh ada 2 orang atau lebih, dia tuh menggabungkan sumber daya mereka untuk berinvestasi dalam suatu usaha gitu. Jadi peran manajemen masing-masing mitra itu tetap ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu ada mudharabah. Jadi mudharabah itu adalah jenis kemitraan di mana satu atau lebih mitra itu dia itu menyediakan modal. Jadi mitra itu disebut sebagai rob al-mal gitu. Atau sering juga disebut dengan penguasa properti. Dan tidak berpartisipasi dalam pengelolaan. Mitra lain itu bisa memberikan keterampilan atau pekerjaan dan disebut dengan mudharab. Jadi mudharabah ini dapat berbentuk terbatas atau umum gitu. Kalau mudharab terbatas, dia itu membatasi kegiatan mudharib pada apa yang diizinkan oleh penyedia modal gitu. Atau rob al-mal gitu. Nah, kemudian ada mudharab umum. Jadi kalau mudharab umum itu memungkinkan untuk semua jenis pengguna dan pencampuran bentuk kemitraan gitu. Di mana mudharib dia itu diberi wewenang untuk menggabungkan sumber daya yang disediakan untuknya oleh mitra dengan sumber dayanya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir ada perusahaan. Nah, perusahaan adalah bisnis yang dimiliki oleh sekelompok orang yang disebut dengan pemegang saham, dan perusahaan adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya dan juga pemegang saham gitu. Jadi tanggung jawab keuangan masing-masing pemegang saham itu terbatas pada saham yang disetor oleh pemegang saham di perusahaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada penjelasan yang kurang cukup diterima, mohon dimaafkan, dan apabila ada salah tutur kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya presentasi dari kelompok kami akan ditutup dengan satu quotes dari almarhum Bapak B.J. Habibie, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.